melukisan sebuah karya yang mengikuti alur sejarah dan mitos. Kira-kira ritual cak mana Pak? Proses Bapak membuat? Yo, kalau masalah lukisan seperti itu kan memang ada proses-proses yang aku lama juga kan. Proses atau perjalanan yang ada itu. Kemudian tidak mengetahui sesuatu itu kan harus tahu dulu siapa ini dong. Gitu kan contohnya ini kan seperti lukisan yang ada di Hotel Kota Panjangan kan. Yang di muka Taman Bonsai Ya, PP. Bapak Topik Ya. ya. Itu beliau datang ke saya menceritakan apa yang istilahnya happy lah atau menceritakan karena saya dia tadi ini dengan buyang namanya si Anu bin si Anu kemudian si Anu ya ya cuma itu bisa nggak kok ya insya Allah saya bisa cuma ada prosesnya Ya. Jadi prosesnya cak mana Pak? ya prosesnya itu kali kita timbulkan itu kan kalau berpikir ini ini tidak termakan-makan ya tidak itu pikir aja yang kita sholat awalnya kan kita sholat dua alhamdulillah sholat sudah betul petunjuk lah ya dulu seperti itu dan lagi dong baru kita Jadi waktu kita menuangkan lukisan tadi, jadi secara otomatis itu sudah ada gitu ini kan maksudnya di dalam proses tadi kan kita harus ini kan siapa jadi siapa tadi kemudian punya itu siapa kamu nah itu dari situ kita telusurkan akhirnya pemikiran kita duduk sambil berpikir tadi pemikiran kita pusatkan ke situ ya. Sudah kita pusatkan ke situ ya kita akhirnya jauh muncul otomatis masuk sendiri. nah muncul imajinasi. Deliko walaupun mata kita terpejam kita nampak Iya. jangan dia terbang dari gunung bungku jadi ini wah itu yang dapat ya kok macam itu yang dapat ya. Jadi setelah hasil proses kerja tadi kan, jadilah lukisan sebuah karya dari terus Bapak serahkan sama yang memesan. Kira-kira apa tanggapan orang yang tanggapannya sebelum itu kan proses tadi kan kemudian saya ini kan saya lukis saya ini kan sebelum dia benar-benar jadi saya panggil orang politik ya. nah macam mana kira-kira menurutmu di dalam mimpi kau mukul jadi ditengok gitu dibayangkannya lagi di dalam mimpinya tadi ya kira-kira sekitar 50% udah tuh Pak saya ini kan lagi kita sebut berarti memang seperti itu enggak Terus waktu hasil 100%-nya Pak? ya kita panggil dia lagi ini Tio juga datang itu tadi bukan dia sendiri Iya. dengan Henry Iya. Henry itu tadi ya terkenal dia tahu saya itu orang mau Henry itu begitu masuk di rumah saya itu Henry itu tadi kan kami itu komedi itu komedi banyak orang dukung itu langsung dukung Itu toko siapa? itu tuh poyang-poyang zaman kerajaan di namanya tuh siapa namanya lupa Abdul. itu lupa kalau nama-namanya itu kan Berarti itu kayak padang atau gaitan aja? Pangeran aku. ya tuh kan Iya. di bawah itu kalau tahu kenal itu di bawah sampai kita tengok di Facebook juga tuh nampak itu video itu aduh yang mau
kan. Bunyi rokok tapi harus ambil kan. Nah dari situ dengan cerita pas gitu. Pas gitu. Sesuai dengan apa yang Ini kan itu ya sudah ambil. Berapa banyak job yang pernah Baba dapatkan yang seperti itu? Ya kalau hal yang seperti itu tapi tentu berbeda dengan hal yang biasa yang dari itu kan kita juga tidak memasang tarif apalagi dengan kawan. Tapi kalau menurut harganya ini yang mungkin bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Artinya karya Baba tadi apa yang dimimpikan oleh Taufik Hamidan tadi artinya sesuai dengan apa yang Baba ilustrasikan yang belum tadi atau ini. Alhamdulillah ya. Kalau beda gitu kalau tadi itu lancar. Dan aku sebuah lagi mau bilang apa? Saya dulu pernah menciptakan. Ini saya yang mencipta, tapi bukan aku. Memang saya yang membuat itu, kemudian saya yang mencipta itu hasil pemikiran saya. Ini hasil pemikiran lah. Mungkin ada pro dan kontranya, yaitu sebuah hal yang biasa mungkin kan hal yang ini kan. Saya menciptakan legenda Bunga Rafflesia. Legenda Bunga Rafflesia. Kisahnya seperti apa tuh, Pak? Lukisannya ada, kemudian sebelum ceritanya pun ada. Itu pada tahun 99 saya menciptakan legenda Bunga Rafflesia. Nah, dari mana bisa timbul legenda Bunga Rafflesia? Inilah hasil pemikiran, hasil kerja gilonya seniman. Ya waktu itu saya duduk berpikir untuk mencari inspirasi. Iya. Saya duduk. Nah cuman di dalam kefokusan saya itu di Bunga Rafflesia aku tidak lari dari pemikiran saya kan. Jadi saya pikir kalau Bunga Rafflesia saya mungkin rasa gue Bunga Rafflesia atau pelukis Bunga Rafflesia itu mungkin rasa tidak itu lagi sampai ke Korea sampai ke ini kan nggak diambil orang kan. Nah, cuman saya tepis pemikiran itu tadi, nyoba tadi. Saya duduk lagi, cari inspirasi itu, saya fokus ke yang lain. Ini nanti rupanya bergantung terus di situ. Nah sampai saya tertidur. Pagi-pagi saya bangun, mikir gitu kan, apa hendak Bunga Rafflesia aku? Aku hendak. Dalam pemikiran saya kok kalau kita ngecek kasar dari kau kan mungkin yang kau tidak tampil dengan versi yang lain. Wah inilah yang terjadi, inilah yang timbul. Akhirnya saya buat lain, saya buat lalu saya tulis ceritanya waktu itu. Saya tulis ceritanya di zaman dewa-dewa hiduplah seorang putri yang cantik jelita yang bernama Dewi Dayang-Ayu Lestari. Dewi Dayang-Ayu Lestari ini jadi anak dari seorang raja yang bertahta di negeri Dayangan yang bernama bapaknya bernama Bujang Karangdewa Mahasakti, kemudian ibunya bernama Dewi Ratna Pinangwangi. Yang jelas itu seolah-olah di dalam saya menulis itu seolah-olah tokoh-tokoh itu tuh ada bisikan aja seperti itu. Lalu Bapak inspirasikan ke dalam bentuk lukisan. Dalam tulisan sebelum cerita, sampai kini masih ada sebelum ceritanya itu tadi. Saya simpan, belum saya ngerti, belum saya ini kan. Nah rencana saya juga tadi, seandainya setelah selesai saya urusan saya atau ini saya juga ada waktu, saya nak balik tulis atau sebelum cerita itu tadi tidak diketik, lukisan itu tadi kita buka lagi atau ini.
Jadi apa nuansa atau perbedaan lukisan Bunga Rafflesia yang selama ini yang pernah Bapak lukis dengan sebuah karya yang menggunakan semacam inspirasi atau Ya lama sudah kan itu. Di situ tadi kan saya menceritakan kesimpulan cerita saya itu tadi bahwa Bunga Rafflesia itu tadi asal usulnya dari seorang putri itu tadi yang termakan sumpah di dalam apel. lalu berubah menjadi Nah, turun ke bumi berubahlah menjadi bunga. Nah, entahlah berapa ratus tahun atau ribu tahun dia di bumi itu tadi barulah diketemukan oleh seorang berbangsa Inggris yang bernama Raffles. Jadi itu. iya, iya. Jadi begitu Itu ilustrasi singkat cerita, itu, akhir ceritanya seperti itu. Ditemukan pada seorang berbangsa Inggris yang bernama Raffles pada tahun 1819. Nah kemudian bunga itu dinamakan namanya kata di Raffles. Dikarenakan tumbuhnya di Indonesia, Bengkulu, Raffles itu dari ujung nama Raffles itu ditambah Iya. Ya. Rafflesia. Iya. Itu singkat cerita dan akhirnya seperti itu. Wah, ceritanya. Oke. Tapi Menarik. kalau untuk di buku atau dibuatkan buku itu perlu pengembangan ya, cuma sebagai cerita tadi itu yang saya ceritakan. Itu. Jadi semacam cerita rakyat lah ya. Nah, ya itu tadi yang mau kecilkan. Yang namanya cerita-cerita seperti itu atau legenda itu dua alternatif. Kenapa saya ngecek dua alternatif? Dua alternatif Ionian apa tidak? Iya. Kan itu. Nah seperti contoh, itu maaf bukan istilahnya kita itu coba kita seperti contoh-contoh cerita rakyat yang lain. Apakah itu benar? Belum tentu kan? Iya. Seperti contoh tentang Bandrau dan tengok gunung itu. Kalau secara ini gitu ya, aku nggak dari perahu yang bisa pasang yang dua alternatif kan itu masih nah sama itu kalau menurut saya itu tadi cerita-cerita rakyat itu tadi mungkin inilah kerja kegilaan seorang seniman itu dan kemudian bisa mendunia misalnya kan bisa mewakili ikon-ikon